Eron dokter. Datang enggak orangnya? Ada enggak? Ada dok. Sudah dikasih izin belum? Kamu Sudah daftar. daftar. Izinnya atau enggak dikasih izin kamu juga. Urusan kita panjang nanti. Ada? Oke, kalau ada izin boleh. Ya. Eron usia 14 tahun dokter. Nilai ATEK bulan terakhirnya November. Bahasa 9, sosialisasi 9, sensori 10, perilakunya 29. Total 50. Ini. Bagus ini. Good ini. Cocok ini ya sesuai dengan yang programnya kita. Makanya sekarang ini kita sudah sesuai semua. Oke. Iya. Ini keluhannya. Dan makan sambal jadi diare. Umur berapa tadi anaknya? 14 tahun. Sambal apa? Sambal terasi berarti mungkin alergi. Lo kan kita harus tanya toh. Jadi gini dok, dia itu sembelit dok. Tapi kalau misalkan dimakanin sambal itu jadinya diare, cuman BAB gitu loh dok. Jadi sepertinya keluhannya sembelit itu loh dok. Oke, sembelit itu ada yang memang dari alergi makanan, ada hubungan sama disbiosis, tapi ada juga hubungan sama jenis makanan. Misalnya yang mengandung serat atau yang mengandung cairan, itu kamu cek, ya toh. Apa ini gangguannya dari makanannya dia, makanan kurang serat kan ya tidak problem, ya kan. Atau kamu lihat sphincternya terlalu kuat. Jadi dia nggak bisa keluar karena apa? Sphincternya terlalu kuat. Ya. Bisa dilihat. Yang repot nanti kalau sphincternya terlalu kuat, terapinya apa? Kalau di kita duduk di atas split. Jadi si splitnya itu jadi input, ya. Matnya ditaruh di perut atau ditaruh di punggung. Terus terapinya terapi buka blok biasa, yaitu untuk menstimulasi si sphincter. Ya, kalau sphincternya terlalu kuat. Oke, saya rasa masa sudah selesai. Bicara banyak yang kadang tidak relevan. Ini kadang-kadang anak yang perlu dibantu dengan terapi non biomedis, tapi kalau dilihat perilakunya masih tinggi gitu, enggak sih ya, juga baru awal terapi kok. Tak rasa biarin dulu deh. Heboh kalau melihat orang seksi, umur 14 tahun lihat orang seksi, ya heboh jelas tuh ya. Iya, itu orang dok. normal loh. Orang normal kan? Suka sama dok, apa namanya, orang seksi pokoknya. Kalau yang cantik gitu dia suka. Jadi habis terapi ini biasanya kepakuan dokter Eron ini. Oh, cantik-cantik. Kamu enggak tersinggung? Iya, nggak tertarik sama kamu kan berarti kamu nggak seksi, nggak menarik kan? Kan kita pakai masker dokter, pakai facial, pakai. Jadi kamu nggak kelihatan cantik-cantiknya ya, tapi sekarang kan kelihatan. Nah, sekarang Eron jadi tahu nih, karena dia juga ikut nonton. Jadi, oh ternyata Mbak ini selama ini cantik, aku salah nih. Aku lihatnya di paku luar, padahal ada di mata hati. Nah nih, oke, good lah. Kenapa dok? Okay. Normal lah, tak rasa ya. Iya. Dia nggak terganggu libido, nggak apa-apa. Tapi selalu ingat ya, kalau kita ketemu anak-anak dewasa yang sudah akhir balik, selalu dicek masalah hormonal. Iya, kemarin ini hormonal soalnya dokter. Oke, bantu kalau lihat cewek cantik gitu dia tuh gemes-gemes gitu, kayak gemes-gemes kayak sampai kayak loncat-loncat. Nah, kita curiga memang dari hormonalnya. Kita cek beberapa kali sudah kita terapiin sih dokter. Gini aja, pindahan program hormonnya itu DSO. Kalau enggak kamu buang-buang waktu, ya? Masukkan ESO aja. Kalau enggak kamu dua minggu sekali terapi. 2 minggu sekali dokter. Waktu kita habis untuk terapi hormon, kapan kita mau terapi yang lainnya? Hasilnya bagus gitu. Pindahan DSO aja. Iya dok, ESO ya dok. Masukkan DSO sehingga terapi kita lebih efektif, lebih praktis gitu. Yang lainnya nggak usah dulu lah. Kalau kamu memang orangnya masih baru terapi, kok kita jangan nuntut terlalu banyak lah. Iya mabuk nanti kita program bikomnya sing ngeluh nanti. Kamu tuh maunya terlalu banyak katanya gitu, bikomnya ngomel. Nah, ini anaknya tidak mau buah, yang Eron nggak mau makan, ya memang masalahnya kayak gitu. Terus Bu Yina tadi yang dari Kupang nanya, ya terapinya Jesslyn ada. Tolong nanti dicek pakai analisa tensor, apakah bisa Jesslyn itu diterapi seminggu 2 kali. Ya. Jesslyn yang dari Kupang. Ya. Kalau memang seandainya bisa, nanti tolong dikabarin, ya kita kerjakan. Karena tujuan kita yang mempercepat terapinya anak-anak ini. Ya. Jadi Eron yang problemnya makan buah, dicek alergi buahnya seperti apa, terus dilihat pengalaman dia traumanya. Terus yang masalah sambal itu
itu kemungkinan dia alergi sama fenol, hati-hati. Jadi kalau kena sambal dia diare ya. Bisa fenol, ya kita curiga fenol itu capsaicin ya. Kemudian bisa curiga dengan jenis sambalnya apa ya. Kalau jenis sambalnya bangsa sambal yang terasi ikan ya bisa aja alergi ikannya ya. Kalian cek tapi jangan diterapi dulu sebelum masalah sembelitnya teratasi. Karena kalau kalian terapi, nanti dia sembelit minum makan sambal juga gak diare juga kan repot kamu nanti. Ya, jadi jangan diterapi dulu. Tugasmu cuma ngecek supaya kita tahu next ya. Next mau kita apakan. Jadi paling tidak kita punya plan of action. Gitu. Oke. Dan ini next sudah selesai Eron, mau Eron ya masih baru jadi ya. Tapi ini sesuai ya, sesuai dengan permintaan kita. Ini ibunya nanya nih, Bu Sri Gita. Sri Gita beberapa minggu ini matanya suka blinking dengan frekuensi sering, itu kenapa ya dok ya? Kalau dari sisi kita bisa disbiosis, bisa gangguan infeksi di mata, ya bisa macam-macam. Ya. Itu cuma jawab yang dari pertanyaan sambil kita nunggu siapa lagi yang mau kita bahas. Dokter, sambil mungkin nanti mamanya dengar Sri Gita, dokter. Sri Gita kan tadi daftarnya terakhir dok, barusan ini. Jadi kita nggak ada datanya sih dok, jujur. Ya, mungkin nanti mamanya ngerti dok. Lain kali kalau gitu kita harus ngomong sama mereka, pendaftaran ditutup tanggal sekian, jam sekian. Kalau enggak, karena kamu nggak punya data, biar. Iya dok. Ya, mau disalahin siapa? Ya, salah yang daftar atau salah yang nggak buat. Nah, salahnya kita karena kita nggak memberikan informasi yang jelas. Ya, sorry ya Bu Sri Gita ya, bukannya kita nggak buat karena sudah terlambat. Ya, terlambat kita nggak punya slide-nya. Ya, Ibu boleh cerita lah. Iya, di kita chat ya bisa dok. jawab kok. Ya, boleh cerita kita jawab. Ya, enggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Hari ini kita ini ada Sri Gita di nomor 37, tapi enggak ada datanya ya, kosong ya. Iya. Oh, sebentar, Dok. Oh, ada, Dok. Ada ini. Alhamdulillah. Ada, Dok. Oke, ayo kita bahas. Wah, Bu, terima kasih ya. Sudah diingetin. Oke, good. Mari. Makanya kita tuh kamu tuh rajin loh. Maka aku gak nyangka kalau kamu gak nyiapin. Iya dokter, makanya kerjain semua. Kayaknya dikerjain semua deh dokter ini dok. Iya dok. Iya. Untuk ini orang baru ini, oke. Iya dok. Ini dokter untuk Sri Gita, ateknya November, bahasa 22, sosialisasi 18, sensori 13. Perilakunya 8. Nah, ini yang pertama itu Oktober itu 66, sekarang jadi 61, dokter. Turunnya sedikit. Enggak lah, lumayan lah, baru lumayan mulai ya, terapi kok. Sudah ada turun ya, sudah pertama, baru terapi kok. Yang perilaku yang itu memang kecil ya, dia ya. Jadi kendala utamanya di bahasa. Di bahasa, Dok. Bahasa 22. Sosialisasinya sudah turun, sensorinya juga turun. Bahasa dokter yang masih stuck 22. Enggak ngomong stuck. Jadi nilai totalnya kan 60-an tadi. Sekarang 60-an itu kalau yang 8 itu ada di perilaku, berarti sisanya sekitar 50 itu kan dibagi di 3 sana toh. Ya, yang urutan nomor 1, 2 itu adalah sosialisasi sama bahasa. Oke, sosialisasinya berapa? Sosialisasinya 18, Dok. Oke, kamu cek masalah neurotransmitter dopamin sama oksitosin. Ya, coba kita benahin dulu dari sisi oksitosin sama dopaminnya dia. Kalau itu membaik, coba turun kan enak. Jadi kita ngomong perilakunya dia nggak ganggu kok. Mestinya bisa cepat turun banyak itu. Terus kalau di bahasa, kamu cek masalah disbiosis. Karena kan ada gangguan bahasa itu disebabkan karena disbiosis. Itu yang paling gampang. Terus kamu juga lihat kebutuhan suplementasinya. Jadi kita jangan ngomong yang buka-buka blog dulu lah, ini masih terapi baru kok. Lebih baik kita fokusnya ngurusi masalah suplementasi, kemudian kamu lihat dulu masalah disbiosis ya yang ganggu di bicara. Ya dok. Untuk suplementasi, untuk yang suplementasinya ini Sinbionya 2 pagi. Ini aja. Paling gampang nanti kamu cek aja pakai analisa tensor. Tensor ya dok. Iya. Nanti ketemunya apa kamu sampaikan ke orang tua. Ya. Oke dokter. Percuma kita bacain sekarang. Kamu bawa tensor nggak? Ada dok.
Ya udah kamu tensor sebentar. Salahmu kamu bawa pulang tensor. Ya tensoran butuh berapa? Nomor 1 gini. Dysbiosis atau tidak dysbiosis itu kalau nomor 1 kayak biasa. Terus kamu lihat dysbiosisnya karena apa? Baru kita ngomong masalah tensor. Seperti biasa, urut-urutan standar aja. Nggak usah yang aneh-aneh. Kita terlalu kreatif soalnya. Jamur dokter, dysbiosis jamur. Oke. Jimbio coba. Jimbio. Berinflamasinya neurotransmitter dok, sama alergi makanan. Kalau dikasih dopamin bisa nggak sama oksitosin? Dia butuh nggak? Karena kan gampang tinggal diselipi channel 2 doang. Oksitosin dok. Butuh ya. Oke, good. Boleh lah nanti ya, kalau pas terapi kamu sisipin ya. Karena kita kalau nggak bisa ngerjain semua, paling nggak ada sesuatu yang kita kerjakan. Ini kayaknya untuk si Sri kita cukup lah, nggak perlu banyak-banyak. Mau dia baru terapi juga kan urut-urutan seperti itu. Kalau kalian mau iseng ya, karena kan iseng dianggap aja kalian kan usil gara-gara saya, dan itu kan iseng juga. Tolong kalian lihat autism brain kit-nya itu, yang autism kit-nya kalian lihat ya. Apakah benar kita cuma mau membuktikan hipotesa kita? Kalau orang-orang yang gangguannya di bahasa itu rata-rata kenanya selalu temporal. Coba kalian yang mulai lihat ya kayak gitu. Oke. Ini ada yang nanya, Kendari hari ini enggak lah, Kendari besok lah, Bu. Terapisnya kan enggak datang nanti. Ada loh, tapi kan enggak bahas hari ini ya. Hari ini khusus Surabaya, besok Kendari. Kemudian Nuna ya, Dok, Nuna regresnya jadi suka ngupil. Hah? Suka ngupil dan narik-narik rambutnya sendiri. Ini ciri khas ya, ada 2. Kemungkinan narik rambut itu ada 2. Nomor 1 dia nggak ada rasa sakit ya, atau dia masih cemas, hati-hati ya. Dia tidak ada rasa sakit, dia anxiety. Ya, cemas atau anxiety itu timbul karena apa? Karena epinefrinnya masuk di otak. Kalau epinefrin timbul berarti dia lagi alergi. Ya, ini anak alergi. Tapi narik rambut itu juga bisa karena dysbiosis. Ya, hati-hati. Ini si Nuna ya, saya Nuna ya. Kemudian ini Bu Yina nanya lagi, anakku sejak terapi Bicom JJ baru 3 kali, sekarang dipanggil atau diminta 1 kali langsung merespon. Makanya saya berharap bisa terapi lebih dari 1 kali. Kalian udah bawa tensor kan? Coba dicek si Jesslyn. Bisa seminggu 2 kali enggak? Untung Bu mereka bawa tensor Bu. Untung ya kalian bawa tensor. Bisa seminggu 2 kali enggak? Bisa dokter. Oke Bu, bisa Bu, bisa seminggu 2 kali Bu. Tolong ya Mayang sama Vida ya, nanti diatur jadwalnya yang satu untuk membantu dia terapinya lebih cepat ya si Jesslyn ya. Oke, good. Ini punya sangat semangat ini ya. Ini terus terang cuma terapi jarak jauh semua ini ya untuk yang Bu. Nah, ini ya Bu Jesslyn ini ya. Jadi kalau ada orang tua yang nanya apakah sama efektifnya, sudah terbukti. Nah, laptopmu sudah hidup kembali. Alhamdulillah. Yuk kita mulai lagi. Ini ada dokter Angga dokter. Namanya. Oke. Mari kita bahas kalau orang tuanya ada, mari kita bahas. Oke. Oke. 14 tahun lagi ya. Anggara 14 tahun dokter. Atek terakhirnya November. Bahasa 12, sosialisasinya 5, sensorinya 18, perilakunya 14, total skornya 49 dari 51 dokter. Keluhannya itu banyak makan dan masih streaming, keinginan belajarnya menurun akhir-akhir ini. Kata-kata masih sebatas menirukan orang lain, terkadang masih cemas dan di saat yang tertentu. Jawabannya gampang ini. Paling bawah ada begitu cemas kamu tahu. Berarti epinefrinnya keluar masuk ke otak. Makanya dia cemas, dia jadi heboh sendiri. Anak-anak yang lebih kecil dibilang indigo ya karena ini epinefrinnya keluar.
Kenapa epinefrinnya sampai keluar? Berarti dia ada alergi. Alergi apa yang paling banyak? Pasti alergi makanan. Coba urusi alergi makanannya dia. Coba Ya, dicek, Dok. digabungkan sama alergi makanan sehari-hari. Ini gampang. Iya, Keinginan makanan belajar sehari-hari menurun. masih ini sih, Dok. Masih Masih, awal ini. Ya dokter, masih iya, awal, Dok. dokter. Masih awal, Dok. Ini kita beresin angka 1 sampai 6 sih, Dok. Masihan, Dok. Oh ya, di sini Kemarin umum lah. itu sempat ini dokter sempat ngecek beberapa makanan, tapi kan masih belum bisa diterapikan, kan masih 1 sampai 6-nya belum. Iyalah, kita beresin yang ampul kita dulu yang dasar itu kan. Ya, Dok. Oke lah. Can understand. Terus ini makan banyak dan masih steaming itu ciri khas itu. Ciri khas dysbiosis. Dysbiosis, iya, Dok. Ya dicek nanti dysbiosisnya yang mana. Beberapa kemarin itu ada keluhan kayak yang kentut-kentut gitu loh, dokter. Ya jelas toh, Neng. Dysbiosis. Sederhana toh. Iya, Dok. Jamur memproduksi gas. Bakteri memproduksi gas. Ya pasti kentut-kentut toh. Ya, masih masuk akal lah, masih bisa dipercaya. Ya. Yang menarik di sini itu ada kalimat bagus itu loh. Dia ngomong suplementasi 202 ya, terus dinaikkan 404, emosinya berkurang banyak itu. Ini berarti kan Iya, memang Dok. dari dysbiosis ini. Mantep ini. Tambah jahil banyak ide. Wah ini tambah mantep ini. Anaknya sudah aware ini, sudah oke. Ini. Ya memang ya ini sesuai lah, sesuai dengan progresnya lah. Sesuai ini, tidak ada masalah lah. Good, ini sedang on progress ya. Oke.